Baik, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel Court Astrologer Indonesia bersama saya Vira M dari Vira Astrologer. Dan di sini ada beberapa teman-teman dari Court Astrologer Indonesia juga ya yang akan berbicara tentang video tentang transit-transit apa saja yang ada di bulan Juni ini. Seperti biasa, ya, kita ketemu lagi dengan ada Bang Leo di sini, akunnya Baca Tujung, jadi bisa dilihat di Instagramnya. Kemudian di sini juga ada Kak Almira Gita yang akun Instagramnya Almira Airi, dan di sini kita kedatangan satu lagi teman dari Court Astrologer Indonesia, Kak Riana dengan akun Instagramnya Riana Divinasiku. Silahkan dicek akunnya di Instagram langsung ataupun bisa lihat di link yang ada di bio seperti itu untuk melihat apa saja sih jasa-jasa yang ditawarkan dan juga kelas-kelas yang diajarkan oleh kami berempat ya. Jadi ada beberapa dari kami yang mengajar kelas, ada juga yang pembacaan kayak gitu. Jadi bisa langsung lihat di Instagramnya kami masing-masing. Nah kemudian seperti biasa kita kembali lagi berjumpa di monthly overview yang membaca tentang transit-transit bulanan. Dan bulan ini kita akan membaca tentang bulan Juni, itu ada apa saja transitnya dan kemudian kita lihat efeknya bagi 12 rising signs. Jangan lupa like atau share video ini seperti itu. Kalau misalnya mau komen juga boleh, nggak juga nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Nah, untuk pertama kita langsung lihat ya, kayaknya bisa sambil kita lihat transit, jadi nggak bosen-bosen amat gitu ngeliat muka kami berempat yang ada di sini gitu kan. Untuk melihat transit di bulan Juni ini. Di bulan Juni ini, transit yang akan kita sepertinya cukup besar itu adalah masuknya Merkurius ke Gemini, kemudian ada juga bulan baru di Gemini yang terjadi tanggal 6. Kemudian yang cukup besar lagi adalah Mars masuk ke Taurus pada tanggal 9. Dan ada rentetan perpindahan planet dari Venus, Merkurius, dan Matahari yang berpindah dari Gemini ke Cancer. Di saat yang sama kemudian tidak lama setelah itu sih lebih tepatnya itu ada purnama di Capricorn, dan yang terakhir bulan Juni ini ditutup dengan Saturnus yang kembali retrograde di Pisces. Nah, kurang lebih kira-kira perjalanan bulan Juni ini akan diramaikan oleh planet-planet tersebut. Kita lihat dari awal di sini, tapi sebelum itu aku mungkin ingin membahas karena toh sudah 2 bulan tidak bertemu dari bulan April dan Mei, jadi aku ingin membahas sedikit dengan teman-teman di sini. Apa kabar Jupiter masuk di Gemini? Kita sudah melihat Jupiter yang dari kemarin nggak jelas di Taurus karena dia juga bingung ngapain di situ gitu kan. Terus sekarang dia habis nggak jelas jatuh ke Gemini. Kira-kira menurut teman-teman ini gimana? Sudah jelas ini Jupiter jatuh ya kayak gitu. Jadi sudah pasti 1 tahun ke depan ini kayaknya nggak enak-enak banget. Tapi apakah terus-terusan tidak enak? Coba kita lihat dari teman-teman pendapatnya seperti apa. Mungkin bisa dimulai dari anaknya Merkurius dulu saja deh, yang kayaknya Jupiternya langsung masuk ke Gemini ya. Pertama-tama Bang Leo, menurut Bang Leo gimana ini Jupiter masuk ke Gemini? Iya, kalau secara keseluruhan sih kita tidak bisa berharap banyak dari Jupiter di Gemini ya. Karena ya secara kekuasaan gitu ya. eh, Dia sebelumnya di Taurus juga tidak bagus, tapi di Gemini lebih tidak bagus lagi gitu ya. Tapi mungkin ini adalah 1 tahun di mana kita harus bersabar sebelum menunggu Jupiter nanti melejit naik di Cancer ya. Tapi selama Jupiter di Gemini ya mungkin pesan bagi kita semua adalah ya kalau kita berharap tuh kita penuh dengan apa ya, penuh dengan pemikiran yang skeptis gitu, dengan kritis lah kita berpikir kalau kita ingin mengharapkan sesuatu gitu. Kalau kita mendapatkan janji-janji misalnya, ya jangan langsung percaya gitu. Kalau yang aku sempat tulis di postinganku itu ketika Jupiter di Gemini sebelumnya di tahun 2012 dan di tahun 2000 sebelumnya lagi. Oh itu banyak sekali isu-isu kiamat gitu ya. Nyatanya kita masih hidup sampai hari ini gitu ya. Jadi mungkin ada isu-isu seperti itu lagi yang bisa muncul, mungkin dengan jenis yang lain gitu. Mungkin akan ada penglihatan apa ya, revelation palsu yang akan mungkin naik ke permukaan. Kita akan bisa melihat fenomena-fenomena seperti itu karena Jupiter juga menguasai hal-hal yang terkait dengan apa ya, spiritualisme dan religi gitu. Jadi kita akan melihat eh, ke arah sana lah ya, kekacauan Hmm, dalam di bidang itu gitu. baik. Sepertinya semangat sekali ini masuk ke first house ya di ke Jupiternya gitu. Jadi sangat positif gitu kayaknya Bang Leo. Tapi anyway, kalau aku juga
berpikir mungkin Jupiter itu juga berbicara tentang hukum in general ya, tapi lebih kayak bukan penerapan hukumnya, tapi secara aturan itu sendiri. Jadi mungkin ya kita juga bisa melihat penurunan kualitas terhadap hal-hal tersebut gitu kan. Cuman di saat yang sama aku juga pengen nanya sama teman-teman, terutama Kak Riana dan terutama lagi Kak Almira, karena ini rulernya nih masuk ke terperosok ya, lebih tepatnya ke Gemini gitu. Menurut kalian enaknya kalau Jupiter udah terperosok kayak gini, dari kalian sendiri apa enaknya yang dilakukan untuk menanggapi Jupiter jatuh di Gemini? Boleh Kak Riana dulu? Iya, Jupiter itu kan memberi ya, giver. Kemudian seperti yang kita ketahui kalau di Gemini kan memberinya tidak memberi dengan seleluasa ya, lebih ke mendetail gitu kan, memberi dengan sedikit-sedikit, jadi ya nggak bisa kita harapkan apa-apa, biasa aja ya, jadi biasa aja seperti itu. Dia lebih kayak memberi pun satu-satu ya, makanya dia nggak cocok di Gemini ya, kritisnya itu. Harusnya kan kasih aja ya, segalanya misalnya ya, apapun itu. Tapi ini sini enggak. Jadi menjadi biasa aja ya teman-teman. Kadang ada masa kita dikasih segalanya tanpa harus milih-milih. Kadang ya udah apa yang dikasih ya. Seperti itu tanggapanku ya. Sabar. Baik. Sampai nanti di Cancer ya. Iya. Manfaatkan apa yang ada ya berarti ya. Ya. Kalau Kak Almira gimana Kak rulernya nih? Jatuh Kak? Ya, ini berhubung luar saya sendiri gitu yang jatuh, jadi ada optimisan yang akan berkurang gitu ya. Jadi ya berhati-hati pada kepercayaan-kepercayaan yang mungkin itu belum bisa tervalidasi memang benar adanya karena kondisi Jupiter adalah detrimen gitu ya. Lalu juga memang harus masih agak bersabar ya karena apapun yang diberi Jupiter akan terasa tidak maksimal gitu. Jadi ya lebih ke nanggung lah, atau mungkin ada tema-tema yang memberinya itu tidak sesuai dengan harapan. Lebih ke arah situ sih mungkin kalau saya pribadi. Jadi ya memang harus sabar dulu setahun gitu ya sebelum masuk ke Cancer. Dan tapi mungkin untuk para mutable sign, karena Jupiter di Gemini itu masuk ke dalam host angular, jadi ada tema-tema yang lebih menyenangkan, terutama untuk Gemini Rising, Pisces Rising, Virgo, dan juga Sagittarius Rising gitu. Baik, terima kasih. Jadi untuk rising yang disebutkan, Gemini Rising, Virgo Rising, Pisces Rising, dan Sagittarius Rising mungkin bisa agak ada kelancaran yang didapatkan, walaupun apakah kelancarannya itu maksimal atau tidak itu urusan belakangan ya. Kurang lebih sih mungkin seperti itu. Nah, itu preambul kita, pembukaan kita untuk transit Juni, karena kita juga akan melihat tanggal 3 itu Jupiter kayaknya agak terbantu sedikit karena ruler dari Gemini alias Merkurius ya akan membantu dengan masuk juga ke Gemini, kurang lebih sih seperti itu. Jadi Jupiter yang tadinya kondisinya tidak terlalu bagus kayak gitu, dia kemudian ditemani sama yang punya rumah kayak gitu, yang punya wilayah gitu. Nah, menurut teman-teman ini apa yang dinamika apa yang kira-kira terjadi kalau kita melihat dengan seperti ini kondisinya? Silakan siapapun. Kalau melihat kalau melihat Merkurius ya berarti kan kita akan mengacu ke hal-hal yang dikuasai oleh Merkurius ya. Di antaranya misalnya perdagangan dan pendidikan misalnya, atau penyebaran informasi gitu. Ya tapi mungkin kalau dalam hal perdagangan, ya misalnya kita mengisolasinya ke perdagangan dan pendidikan dulu deh. Hal-hal kayak gitu, hal-hal ini tuh bisa lebih berkembang gitu. Bisa, apalagi nanti akan disusul dengan new moon ya. Jadi kita berkesempatan untuk memulai sesuatu yang baru terkait hal-hal ini gitu. Ya simpel misalnya buka toko kah gitu, atau memulai suatu studi kah gitu. Itu sesuatu yang bisa diawali dengan ya, karena di situ ada Jupiter yang detrimental, jadi mungkin bisa ada dorongan optimisme yang mungkin bisa jadi berlebihan gitu ya. Tapi kan selama itu bisa membantu kita untuk memulai sesuatu, mengerjakan sesuatu, ya mungkin manfaatin aja gitu. Oke.
Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Merkurius masuk Gemini juga bulan baru di Gemini ini. Kemudian ya kan kurang lebih kayak gini lah ya, ada Jupiter, ada Merkurius, ada Venus, ada matahari di sana. Kira-kira menurut teman-teman Kak Riana dan Almira gimana? Kalau menurut aku itu kan akan meramaikan sign Gemini masing-masing dari chart kita ya. Jadi kayak ya mungkin ada hal-hal tema-tema baru yang kita semangat untuk bisa dimulai, ada keinginan untuk bertindak lebih cepat, tapi juga mungkin ada rasa optimisme yang berlebihan, ada rasa hal-hal dituju tuh lebih banyak yang ingin tercapai. Jadi ada juga semangat baru, ada rasa ingin lebih teliti untuk memulai sesuatu lebih baru karena Merkurius di situ, dan juga karena masih ada Venus pun, jadi mungkin mencari kenyamanan dan hal-hal yang menyenangkan bisa jadi terkait mungkin seni, pendidikan, belajar-belajar, atau mungkin ya bersosialisasi, dan terutama karena ada tema Jupiter mungkin berspiritual, tapi karena itu adalah detrimental, jadi mungkin takutnya berspiritualnya jadi lebih berlebihan, padahal itu tidak pas dengan etika spiritual yang sebenarnya. Mungkin seperti itu. Baik, ya. Kalau dari Kak Riana? Komunikasi jadi lebih lancar ya. Pada saat Merkuri memasuki Gemini itu, pada dasarnya kan kalau kita ngomong maunya cepat ya, lancar tapi detail. Nah ini pas banget ya, bulan depan, ini tanggal 3 itu, sebagai anak Merkuri aku menunggu ya, walaupun ya transitnya bentar ya, tuh berapa? 2 minggu ya, seperti itu. Ya transportasi, bisnis, seperti yang Bang Leo bilang tadi, studi teknologi perdagangan, terus relasi dengan manusia, kemudian juga menjadi lebih cepat aja ya, lebih cepat, tapi harus tetap hati-hati ketika mau memulai kehidupan baru, hubungan baru, pekerjaan baru ya. Rasa optimisme karena Jupiter di sana detrimen itu seperti yang kita bilang di awal-awal tadi ya, biasa-biasa aja ya, nggak usah terlalu termakan janji. Ya untungnya ini Merkuri sedang dignity yang bagus ya, kita bisa berpikir kritis ya, seperti itu, karena terlalu banyak pilihan, terlalu banyak option, terlalu ingin menggebu-gebu, janji-janji itu ada, tapi kenyataannya Jupiter sang pemberi ya, nggak bisa apa-apa juga kan, kita sudah tahu, jadi waspada ya. Cuma aku seneng ya, mari kita manfaatin kalau mau belajar, mau berpergian, atau mau bisnis, ini bisa lah, walaupun hasilnya dari Jupiter sendiri ya ala kadarnya ya teman-teman. Seperti itu ya. Iya. Dan mendengarkan Kak Riana berbicara sebagai Jupiter yang giver, karena saya pengen nyangkutin sedikit sama konteks Jupiter yang juga tentang agak keluar sedikit ya dari topik, tapi Jupiter kan juga berbicara tentang aturan gitu kan. Akhir-akhir ini lagi banyak berita aturan tentang UKT yang naik terus nggak jadi kayak gitu tuh. Kemudian juga tentang RUU penyiaran yang masih diperdebatkan akan di sign off apa enggak, kira lebih seperti itu. Jadi aku juga berharap seperti yang Kak Riana bilang, walaupun Jupiter memberi dalam konteks law atau aturan memberikan dengan detrimental, tapi kehadiran Merkurius di situ yang berbicara tentang pendidikan, tentang penyiaran itu masih bisa mempertahankan kebebasannya sih, kurang lebih seperti itu. Aku berharapnya itu menang sih gitu. Tapi maaf ya agak keluar sedikit, ini jadi pandin topiknya. Tapi anyway, itulah yang juga ramai. Jadi sih aku berharapnya Merkurius di Gemini ini juga memberikan, dan juga bulan baru di Gemini menjadi sesuatu yang baru untuk topik-topik tersebut dan hasilnya tidak merugikan kayak gitu sih. Jadi ya anyway, itu terlalu mandin untuk topik kita yang transit, jadi maafkan saya agak keluar dari topik ini jadinya. Kita lanjut aja ya. Jadi kira-kira awal bulan itu kita sudah ketemu dengan banyak sekali topik-topik Gemini di chart kita masing-masing. Tadi sudah disebutkan banyak sama Bang Leo, Kak Riana, dan Almira, kira-kira efeknya seperti apa kayak gitu. Nah, sekarang kita memasuki pertengahan bulan di mana walaupun fokus kita besar di Gemini, tapi ada satu lagi nih yang menarik fokus kita di mendekati tengah bulan, yaitu Mars yang tadinya oke-oke aja gitu di Aries gitu, tiba-tiba dia masuk ke Taurus gitu. Bukan tiba-tiba sih, emang perjalanannya masuk ke Taurus. Tidak bisa dihindari anyway.
Jadi dia tiba-tiba jatuh, terjerembab, nggak jelas lah Mars seperti biasa. Itu akan terjadi mulai tanggal 9 Juni ini gitu. Nah, menurut teman-teman gimana nih untuk Mars yang jatuh ke Taurus? Kayaknya kita temanya lagi jatuh nih bulan ini. Silakan siapa yang mau? Boleh Kak Rian? Mars di Taurus ini tidak bagus ya, detrimennya teman-teman. Seperti yang kita ketahui kalau Mars itu kan sesuatu ya, untuk mendapatkan sesuatu ya. Bahasanya tuh ya energi kamu ya, action kamu. Sedangkan Mars di Taurus ini detrimen, dia lambat ya, lebih lambat, tidak mau ambil aksi ya, tidak mau beraksi, nggak suka kekerasan dalam hal yang baik ya. Kadang-kadang kita perlu cepat ya, keras ya. Di sini kayak lebih menunda-nunda lah. Jadi ini enggak banget ya, aku tunggu ya. Itu ya udah, itu tanggapanku. Oh baik, saya juga nggak nunggu Mars jatuh di Taurus kok Kak. Tidak ada yang ingin menunggu kayaknya. Silakan teman-teman yang lain mau nanggupin. Kalau menurutku sih, ketika Mars masuk ke Taurus nanti itu ya kita akan merasa tidak nyaman karena Mars yang kehilangan kekuasaannya sebelumnya berkuasa di Aries jadi detrimental dan akan menimbulkan hal tidak nyaman di bagian Taurus masing-masing. Jadi akan mungkin kesusahan untuk membangun harmonisasi yang menyenangkan dan lebih memendam emosi atau menunda, ada kelambatan di situ, atau mungkin jika emosi pun hati-hati meluap dengan cara tidak menyenangkan, dan juga bisa mendatangkan tema-tema konflik yang mungkin agak susah untuk diharmonisasikan kembali, seperti itu. Ya hati-hati marah dan mengekspresikannya yang dengan tidak baik aja sih. Oke, kalau Bang Leo, tanggapannya? Ya kurang lebih sama sih, Mars di Taurus bisa menimbulkan konflik yang bisa menyebar kemana-mana gitu ya. Sebelumnya di Aries juga dia bisa menyebabkan konflik, tapi mungkin akan lebih jitu. Gitu ya. Dia tahu harus apa yang harus dihancurkan. Ya. Tetapi ketika di Taurus itu ada kesan bahwa Mars ini tertahan gitu ya. Mars ini harus tampil menjadi seorang pendamai mungkin, tapi sebetulnya memendam banyak amarah. Jadinya ya untuk sebagian dari kita mungkin jadinya bisa banyak memendam kekesalan mungkin, ketidaksenangan dengan kehadiran orang lain, lalu ketika hal itu meluap akhirnya menciptakan komunikasi yang buruk gitu sih. Itu aja. Oke, baik. Jadi ya tidak ditunggu sekali ya Mars yang ada di Taurus ini karena dia akan juga bertahan di Taurus sampai bulan Juli. Jadi selama kurang lebih 1 bulan kita bisa melihat Mars yang seperti Kak Riana bilang tadi, actions kita mau kayak gimana, seperti Kak Almira dan Bang Leo bilang tadi, berkonflik akan seperti apa kayak gitu, itu jadi destruktif kayak gitu. Jadi nggak jelas tujuannya mau apa, dan kalaupun ada tujuannya itu juga bisa salah juga cara mencapai tujuan tersebut kayak gitu. Jadi mungkin selama 1 bulan ini garis bawahnya adalah hati-hati sih ketika melakukan action atau mengambil sebuah keputusan gitu. Ya tapi itu adalah masih 1 bulan, jadi memang kita 1 bulan disuruh agak sabar-sabar dulu ya dengan Mars di situ, jangan hal kecil jadi merembet kemana-mana, which is sangat mudah terjadi kayak gitu. Dan kemudian dari Mars yang masuk Taurus kita juga kemudian melihat lagi mulai dari tanggal 17 sampai tanggal 21 di mana planet-planet ini yang ada di Gemini, yang tadinya numpuk nih di Gemini, ada Venus, ada Merkurius, kemudian beberapa hari kemudian disusul sama Matahari, itu berpindah ke Cancer. Nah dinamika di sini kan berpindah dari Gemini nih ke Cancer, Gemini yang kayaknya sangat mutable, sangat kemana-mana gitu kan, terus dia berpindah ke Cancer yang apakah kemana-mana juga atau enggak gitu, menurut teman-teman seperti apa? Silahkan, Bang Leo boleh. Ya sebetulnya kemana-mana juga mungkin ya. Oke, tapi ya tapi mungkin di Cancer tiba-tiba akan jadi lebih redam kali ya suara-suara gitu ya. Ketika di Gemini mungkin banyak isu-isu tuh bisa langsung disuarakan gitu, bisa langsung diutarakan. Tetapi ketika ya planet-planet sudah masuk Cancer ya mereka jadi mute. Ya di satu sisi ya kita jadi bisa lebih berfokus sih untuk mengembangkan
wilayah Cancer di chart kita masing-masing. Tapi di sisi lain juga mungkin ada hal-hal yang ya bisa jadi lebih banyak dikerjakan di balik layar mungkin, atau sesuatu yang memang kita berkonsentrasi tanpa kita banyak berkomunikasi dengan orang lain, itu juga bisa terjadi sih. Oke. Kalau dari Karyana ataupun Kak Almira seperti apa? Silakan dulu. Ya, ini Merkurinya yang sebelumnya lebih lincah ya, bisa beradaptasi, lebih kritis. Ini sekarang lebih lambat ya, lebih nggak bisa banyak ngomong ya, lebih kecapean lah istilahnya dari sebelumnya. Tapi bukan berarti nggak ada pergerakan ya, memang lambat aja, tetap berkembang ya. Kita tetap bisa berkomunikasi, berbisnis, berhubungan. Apalagi Venus masuk di situ nanti disusul dengan Sun ya, tetap ada. Cuma ya meledak-ledak ya, pasif reaktif lah. Ketika kita berkomunikasi atau berrelationship, atau ketika kita menunjukkan siapa diri kita ya, seperti itu, atau kekuatan tenaga kita ya, atau perkembangan kita. Jangan lupa juga masih Mars juga yang lambannya, yang ya lambat di Taurus sebelumnya ya, teman-teman, begitu. Itulah tanggapan saya. Oke Kak, kalau dari Kak Almira? Kumpulan planet yang akan memasuki Cancer tentu saja akan meramaikan dan ya akan mengembangkan lah tema-tema Cancer di sana. Kalau dilihat dari Venus, dia masih mempunyai kedudukan minor di temperamen yang sama dengan Cancer yang selaras. Ya Merkurius pun akan menjadi lebih sunyi, jadi mungkin matahari pun juga tidak akan terlalu kering di sana. Jadi ada tema-tema ya yang lebih subur, walaupun akan lebih diam, bergerak dalam sunyi mungkin, atau mungkin juga melakukan tema-tema di belakang layar. Ada juga mungkin berita-berita yang akhirnya awalnya riuh jadi lebih tenang, jadi lebih hilang keriuhannya. Ada juga mungkin beberapa semangat yang muncul, tapi berhati-hati pada energi yang ya karena itu di cardinal sign ya akan ada semangat di awal dan khawatirnya di akhir-akhir sudah akan kehilangan semangat tersebut. Gitu. Mungkin ada keinginan menjalin relasi yang lebih menyenangkan di situ, belajar-belajar hal-hal yang menyenangkan yang mungkin dirasa belum bisa dilakukan sebelumnya. Penuh inisiatif ya. Tapi benar kata Mbak Mira, hati-hati awalnya aja ya, nanti kayak capek, nggak ada tenaga. Kehabisan bahan bakar ya. Ya, kemudian menarik diri lagi ke balik digas layar. Di awal ya. Ya, itu kan karena Jupiter dan Mars ya sebelum-sebelumnya ya sudahlah seperti itu ya. Tapi ingat ya, tetap berkembang kita ya teman-teman. Cancer kan? Betul. Semoga tetap berkembang karena sehari kemudian ada purnama yang terjadi di Capricorn masalahnya. Iya. Jadi setelah kita numpuk nih di Cancer, terjadi purnama di Capricorn yang kayaknya ada senangnya, tapi entahlah kayak gitu. Mungkin bisa dilihat di sini ya diagramnya seperti ini. Jadi kita akan ada purnama di Capricorn dengan dia yang dia melihat ke Cancer si gitu kan. Cuman di saat yang sama dia juga memberi aspek kepada Mars kayak gitu. Jadi bagaimana kira-kira dinamika seperti ini teman-teman? Kak Almira atau Bang Leo? Purnama di Capricorn ya, dengan tumpukan planet di Cancer. Ya mungkin tadi yang awalnya semangat menggebu-gebu gitu ya. Jadi ketika purnama itu menghasilkan sesuatu yang mungkin cenderung ya bulan di Capricorn ya, dia akan cenderung kaku, tidak nyaman, lebih mementingkan mungkin hal-hal yang harus difokuskan strukturnya, atau mungkin menjadi asing karena bulan akan terasing di situ. Jadi mungkin ada hasil yang belum tercapai secara optimal, tidak sesuai dengan keinginan, ada yang harus diusahakan lebih keras lagi, lebih disiplin lagi, atau mungkin juga harus terfokuskan pada tanggung jawab yang masih membutuhkan ketekunan. Jadi ketika semangat di Cancer itu mulai muncul di awal-awal itu, tetapi ternyata harus ada beberapa tanggung jawab yang
harus diselesaikan, penuh kedisiplinan, penuh kerja keras di tema Capricorn masing-masing. Oke. Kalau dari Bang Leo? Iya mungkin ya pastinya ada tema kerja keras ya dan ketabahan pasti karena biar gimana pun bulan purnama ini terjadi di wilayah kekuasaan Saturnus yang memang akan menuntut kita untuk tabah, untuk sabar, untuk bekerja dengan lambat. Ya, tapi di sisi lain juga bulannya ini beroposisi dengan ya selain dengan matahari tentu saja juga beroposisi dengan Venus, beroposisi juga dengan Merkurius. Ya bisa jadi ada semacam suatu optimisme juga yang bisa jadi berlebihan atau misalnya komunikasi yang tidak nyambung itu juga mungkin terjadi dan itu perlu diwaspadai juga. Nah, tapi di sini yang aku dapati koneksi yang cukup menarik itu adalah antara si bulan dengan Mars di Taurus yang akan membentuk trine dan masing-masing istilahnya mutual reception gitu ya. Dua-duanya dalam keadaan lemah, tapi dua-duanya seperti saling mendukung. Jadi bisa dibilang ketika bulan purnama nanti, ya siapa tahu akan ada entah itu teman kah gitu ya, saudara kah, orang dari sekitar kita mungkin atau orang dari jauh, di mana sama-sama kesusahan, tapi bisa saling meninggikan satu sama lain kayak gitu sih. Ini purnamanya dari musuh jadi teman. Iya. Oh, iya. Ya. Ini apakah bisa dipakai untuk berpesta atau berspiritual? Gimana menurut teman-teman? Meditasi atau tidak sih. Menurutku mungkin untuk berritual ya sekarang yang tidak perlu bermanifestasi seperti itu. Kalau manifestasi sih, kalau kecuali mau manifestasi untuk bertikai sih mungkin possible sih kan. Tapi kalau aku berarti kalau pengen manifestasi biar punya energi untuk berantem sama orang, ini bisa jadi menjadi purnama yang cocok untuk bermanifestasi. Jadi kalau buat mencari ketenangan kayaknya enggak sih. Ini purnama yang sangat tidak tenang sepertinya. Enggak sih. Oposisi dengan Venus tuh bisa jadi kesenangan yang berlebihan juga kan, dan itu malah bisa mengarah ke misalnya pemborosan gitu, konsumsi berlebihan kan. Jadi ya mungkin party boleh tapi sudah tahulah akibatnya apa gitu. Party boleh tapi kadar minum dijaga mungkin ya jatuhnya ya. Minum ya gula dan alkohol. Ya. Jadi begitu ya teman-teman, nanti siapa tahu ada yang mau party di bawah sinar bulan kan, atau mau berjemur kartunya atau benda pusakanya ya, pikir-pikir lagi lah. Ya. Silahkan, kalau mau seperti kata Mbak Vira tadi menyerap energi untuk bertikai silahkan ya. Ya, jadi itu teman-teman tidak semua purnama itu baik untuk berritual gitu, dicocokin aja sesuai dengan kebutuhan kurang lebihnya. Begitu. Nah, itulah purnama yang terjadi di tanggal 22 Juni kayak gitu. Terus habis itu kita menuju di akhir bulan Juni ini, tepatnya tanggal 30 itu ada Saturnus yang lagi-lagi kembali retrograde di Pisces ini, retrograde kedua kalau nggak salah ya. Kalau aku nggak salah ingat ya, salah ingat. Anyway, dia retrograde lagi di Pisces. Benar kan? Ya kemarin retrograde itu tahun lalu enggak sih pas dia Iya. Iya, retrograde kedua. Iya, retrograde kedua. Nah, retrograde lagi, apakah kita akan mengulangi omongan kita ketika Saturnus retrograde di Pisces kemarin nih kira-kira? Gimana menurut teman-teman? Kayaknya ya lagu lama tentang Saturnus retrograde akan kembali kita dengar ini. Iya, temanya akan sama sih sebenarnya. Cuma mungkin ada keoptimisan karena dia membentuk aspek di Cancer gitu ya. Jadi hati-hati dengan optimis yang berlebih. Tapi tetaplah ada hambatan dan beban yang tergambarkan oleh Saturnus di host masing-masing gitu. Ini mungkin waktunya untuk merenungi apa yang perlu diselesaikan atau mengulang kembali. Mungkin ada kondisi yang masih stagnan
ada kondisi hambatan yang akan datang dengan pola yang sama, ada rasa dingin, ada rasa kering, ada juga rasa ketidakstabilan pada tema Pisces masing-masing gitu. Jadi ada kesusahan untuk bergerak, bisa jadi lebih pesimis juga sih sebenarnya. Ada pula mungkin batasan-batasan yang fondasinya harus dibenahi kembali, lebih sabar, lebih tabah tentunya karena itu tentang Saturnus gitu ya. Ada juga kesulitan untuk maju dan bertumbuh. Jadi ya masih bersabar-sabar aja sih dan harus penuh dengan ketabahan menghadapi Saturnus di Pisces. Ya, dan itu masih sampai tahun depan kan, soalnya Saturnusnya di sini. Ya, terutama untuk mutable sign yang ada di angular house mereka. Ini kayaknya mutable sign jadi agak-agak nih antara Jupiter masuk ke Gemini sama Saturnus retrograde lagi di Pisces. Jadi kayak mereka tarik-menarik ini mana yang enak dan mana yang enggak. Kayaknya. Ya, mungkin Jupiter memberikan sedikit optimis dan bantuan gitu ya di saat sebelumnya merasakan kepesimisan karena Saturnus. Terus diulang lagi pesimisnya sama Saturnus gitu Iya, kan. diulang Halo, lagi. Saturnus datang lagi gitu. Oke. Teman-teman yang lain, Kak Riana dan Bang Leo mungkin ada tanggapan karena kalian bertiga ini Gemini Rising, silahkan kalau misalnya mau ngata-ngatain Saturnus boleh loh di sini. Aku malah membayangkannya gini, mungkin di awal bulan kita tuh sudah disajikan dengan optimisme, dengan hal-hal yang manis, terutama lewat Merkurius juga yang singgah sebentar di Gemini gitu ya. Oh, seolah-olah semua ini bakal berjalan cepat, berjalan lancar, bertumbuh dengan gesit lah gitu. Di akhir bulan ternyata semuanya ternyata stagnan nih gitu. Nah, jadi misalnya kita merasakan jadi mungkin itulah akibat dari Jupiter yang detriman ya, terlalu melambung dan akhirnya hasil tidak sesuai harapan, akhirnya optimismenya hilang seluruhnya gitu. Jadinya pesimis banget. Makanya mungkin memang harus memoderasi harapan sih terutama di bulan Juni ini gitu. Karena kalau kita merasa stagnan dan kita mengimani bahwa pasti akan bisa maju kok, nyatanya ketimbang bisa maju malah bisa lebih stagnan lagi gitu. Maju sih, tapi majunya jatuh ke jurang gitu mungkin Mas. Hati-hati di situ. Dan lama ya. Sampai ya, Desember. lama. Desember atau November? Sampai November tanggal 15. Jadi Saturnus lama karena Saturnus memang lambat gitu ya. Jadi efek itu akan kita rasakan jangka panjang, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan itulah ya, ada yang mau nambahin lagi sebelum aku lanjut? Sudah cukup ya, sudah mewakili tadi. Sudah sangat mewakili, baik. Tambah Mbak Mira, soalnya apa yang mau ditambahin ya, tambah pesimis yang ada. Jangan tambah pesimis dulu Kak, Saturnus belum retrograde. Sudah kelihatan gitu. Baiklah. Oke, nah ya kira-kira begitulah yang terjadi di bulan Juni ini kurang lebih kurang lebih seperti itu transit-transitnya. Sekarang kita seperti biasa lanjut ke 12 rising signs. Kita mulai dari Aries rising seperti biasa, Aries yang tadinya Marsnya bahagia nih di Aries gitu kan. Terus sekarang nanti bulan Juni Marsnya masuk ke Taurus gitu. Di second house pula kayak gitu kan. Sementara bulan Juni ini juga menghadirkan adanya bulan baru di Gemini, kemudian juga adanya purnama di Capricorn. Jadi untuk Aries rising itu tema di bulan Juni ini adalah tentang second house, tentu saja tentang kondisi finansial kalian yang kayaknya bakal banyak yang kebakar duitnya kayak gitu. Somehow entah bagaimana caranya kayak gitu. Terus mungkin ada pembaharuan baik dengan keseharian kalian, dengan saudara kayak gitu. Dan juga ada puncak ketidakmenyenangkan tentang masalah karir dan reputasi mungkin. Kalau garis besarnya sih kayak gitu. Tapi kalau menurut teman-teman mungkin ada tema yang ingin ditambahkan? Boleh, silahkan. Ini Aries rising. Ya, Aries rising rulernya detrimen ya. Jadi lebih jaga kesehatan. Lalu juga mungkin lebih memperhatikan pola makannya, di samping juga
ya keuangan, hati-hati pengeluaran yang berlebihan, harus lebih memanajemen keuangan juga, terutama mungkin pola makan juga tadi ya, dan juga ya ketika Jupiter masuk ke Gemini, mungkin lebih banyak aktivitas yang sebenarnya ingin dilakukan, tetapi hati-hati dan jangan terlalu optimis tentang hasil yang akan dicapai. Apalagi ketika kumpulan planet sudah memasuki Cancer, akan lebih terfokus pada ya urusan rumah, mungkin lebih memperhatikan orang tua, ada keinginan untuk memperindah rumah, atau mungkin hanya sekedar belajar di rumah, tetapi tetaplah terganggu atau akan lebih berfokus pada tanggung jawab kerjaan. Mungkin ada kerjaan yang lebih harus dioptimalkan, harus lebih tabah, harus lebih disiplin lagi, harus lebih terstruktur lagi ketika purnama di Capricorn akan terjadi. Tuh. Oke, cukup lengkap. Ada yang mau nambahin mungkin dari penjelasannya Kak Almira di sini? Aku tadi sebetulnya agak terputus sebentar, jadi aku nggak tahu Oh, baiklah. Saya kira Anda mau nambahin. bagian yang Saya sudah kira- dibicarakan atau belum. Tapi aku coba meraba-raba lah ya, gitu. Ya mungkin Aries Rising bisa mengantisipasi banyaknya. Ya ini bulan seperti dibagi dua kali ya. Di awal tuh banyak perjalanan, banyak komunikasi, banyak pertemuan-pertemuan, mesti ketemu si ini, si itu, mungkin mengirim email ke si ini dan si itu gitu. Tapi intinya banyak pergerakan lah. Baik itu pergerakan tubuh gitu ya, mesti pindah ke sana kemari, atau pergerakan informasi, mengirim informasi ke si A, si B, si C gitu ya. Habis itu setelah itu baru berfokus kepada fondasi diri gitu. Nah, ya tapi selama melakukan semua itu bisa jadi banyak stresnya juga, jadinya mungkin terpanggil untuk lebih konsumtif, jadi itu yang mesti hati-hati sih di bulan Juni ini. Iya, benar ya. Tidak mendengarkan tapi nyambung ya, luar biasa sekali ya nomor ini. Benar. Ya, untuk Aries Rising ya pengeluarannya ya. Itu pengeluarannya, sama juga jaga kesehatan di bulan Juni ini karena memang awal-awalnya sibuk. Tapi juga lesu ya, agak-agak lesu, tapi ya tetap haruslah bergerak ya. Apalagi nanti kan purnama di karir ya, banyak pekerjaan, banyak kegiatan ya. Pesannya ya jaga diri, semangat, dan hati-hati finansial ya. Finansial juga dijaga ya, nggak bisa kontrol nanti ya. Itu Ya, aja apalagi tambahan. ya benar sekali, apalagi ya namanya juga Mars jatuh ya, jadi tentu saja kalian Aries Rising dan juga nantinya Scorpio Rising akan mengalami kejatuhan kayak gitu, jadi memang harus agak ekstra hati-hati di bulan Juni ini, kurang lebih seperti itu. Well, kalau nggak ada tambahan kita lanjut ke Taurus Rising. Saya tiba-tiba jadi cepat nih, padahal anyway, kita lanjut aja. Nah, untuk Taurus Rising, paling yang ingin ku highlight adalah ya sama sih kurang lebih kayak tadi. Karena Mars akan masuk ke first house-nya mereka, jadi langsung in their face gitu. Terus habis itu juga ada bulan baru di second house. Jadi soal masalah duit, tapi ada Jupiter di situ dan juga akan ada purnama yang terjadi di ninth house. Nah, kayaknya yang menarik di sini, kemarin aku sempat lihat Bang Leo di Instagramnya bikin status untuk Taurus Rising yang Jupiternya masuk second house kayak gitu. Kayaknya apa kemarin Bang Leo meme-nya yang kamu bikin tuh, yang kamu sebar di IG story itu? Iya, itu meme dari komik Crayon Shinchan itu. Ayahnya bilang, pokoknya keadaan finansial dia mantap. Dia merasa keadaan finansialnya mantap. Jadi dia percaya diri untuk memesan makanan mahal gitu. Baik. Ya itu kira-kira menggambarkan kondisi Taurus Rising kayaknya selama Jupiter di Gemini ya. Jadi ada finansial tapi boros-boros anyway gitu kayaknya gitu kan. Tetap ada aja yang dikeluarkan seperti itu. Dan juga Mars-nya ada di first house. Jadi mungkin gimana menurut teman-teman dengan Mars yang ada di first house buat Taurus Rising? Karyana boleh? Bang Leo boleh? Karyana?
Iya, kalau Mars di rumah pertama selalu ada keuntungannya ya, pasti ada keinginan atau otomatis ya ingin bergerak ya, beraksi. Walaupun itu nanti susah payah ya, beraksi stop nanti beraksi lagi ya, jadi kayak nggak jelas gitu ya. Tapi tetap ada pergerakan ya, seperti itu. Dan kembali hati-hati ya kayak ke keuangan ya, ke keuangan terlalu beroptimis berlebihan ya, membeli barang karena berpikir akan dapat pemasukan ya, itu hati-hati. Tapi ya karena kan nanti ada Merkuri yang sebentar itu di house 2 ya bisa semoga bisa terantisipasi ya, apalagi kalau udah dengar dari astrologi seperti ini ya, astrologer yang salah. Baik. Oke. Ada lagi? Kak Alvira mau nambahin atau Bang Leo mau nambahin? Bang Leo nggak usah, Bang Leo buat Gemini Rising aja. Ya udah. Alvira aja. Oke lah. Ya untuk Taurus Rising karena ada Mars di situ, jadi kayak hati-hati. Mungkin lebih banyak aktivitas, lebih sibuk, tapi hati-hati juga ada luka bakar atau mungkin hati-hati dengan benda-benda tajam dan hati-hati terutama berkonflik dengan orang lain atau mungkin dengan pasangan, dengan relasi yang hubungan interpersonal dan juga ketika ya pos 2-nya lebih ingin makan, mungkin ya lebih banyak ingin berkuliner, mungkin lebih menghabiskan waktu untuk berkuliner dan juga menghabiskan uangnya juga untuk membeli makanan yang tadi dikatakan juga Bang Leo mengerasa mantap finansialnya gitu ya. Tapi ternyata ya dia terlalu percaya diri untuk memesan makanan yang mahal seperti itu. Nah, ketika kumpulan planet ada di Cancer, ya mungkin lebih aktif beraktivitas ya. Ada hal-hal yang berhubungan dengan saudara, melakukan perjalanan, atau lebih fokus belajar-belajar, atau mungkin ya yang ingin berritual itu juga bisa. Ya, hati-hati juga ada gosip-gosip, mungkin ada kabar-kabar yang terdengar dengan orang-orang sekitarnya. Tetapi ketika purnamanya, itu hati-hati jika melakukan perjalanan keluar kota. Jadi seperti itu sih. Atau mungkin ada tanggung jawab yang dilakukan bersama orang-orang asing, orang-orang dari daerah lain gitu. Saturnus dibaca nggak? Kayaknya sama aja sih. Saturnus biarin aja, kita udah mengulang itu dari tahun lalu, jadi kayaknya nggak penting sih buat dibaca lagi. Tapi iya sih purnama ya. Oh iya Mbak, silakan. Oke. Tapi ya sih purnamanya juga bisa mungkin ada keharusan untuk berpergian bagi si Taurus Rising, tapi dia nggak terlalu doyan-doyan amat dan itu malah melelahkan, itu juga possible kayak gitu karena toh purnamanya nanti juga membuat aspek kepada Mars yang ada di first house, jadi kayak disuruh orang harus pergi mau nggak mau kayak gitu, terus dia hanya kelelahan sendiri dengan Mars ada di situ kayak gitu, walaupun mungkin itu bawa cuan somehow kayak gitu, itu bisa sangat possible. Kira-kira paling itu aja sih tambahan dari aku. Kak Rena tadi mau nambahin apa? Ini bisa tidak Taurus Rising ini bertemu dengan orang lama kembali. Taurus Rising bertemu dengan orang lama kembali kayaknya masih agak susah ya kalau. Bisa sih, tapi enggak ada. Aku akan cenderung ngomongin ketemu musuh mungkin sih daripada ketemu orang lama ya, lagi. Akhirnya menjadi musuh gitu. Akhirnya menjadi musuh juga. Bisa atau mungkin mantannya dia jadi musuh terus dia ketemu lagi ya bisa aja sih kalau gitu. Itu dia maksudnya. Bisa aja sih. Dari Taurusnya yang risingnya yang memang nggak mau gitu, nggak mau aja. Ya, tapi memang sosialisasi buat Taurus Rising di bulan Juni ini kayaknya penuh dengan keterpaksaan gitu. Semua orang itu kayaknya melelahkan sekali buat mereka. Iya, udah keluar uang lagi ya. Ya, udah mereka mungkin keluar uangnya buat Taurus Rising adalah mereka bersosialisasi terus, bayarin orang, terus habis itu kok ngeselin orangnya lama-lama ya. Gitu. Ya udah. Baik, jadi Taurus Rising hati-hati ya ketemu orang-orang nyebelin pada tahun ini, pada bulan ini, dan itu mungkin bisa jadi musuh pada nantinya gitu. Jadi agak hati-hati komunikasi dengan orang lain. Nah,
Taurus Rising sudah selesai. Sekarang kita berikan wadahnya kepada Bang Leo untuk menjelaskan tentang Gemini Rising. Saya bantuin Bang Leo. Ini ada purnama di 8th house, ada new moon di 1st house, kayak gitu. Merkuriusnya dari sini ke sini, ya silahkan. Oke. Iya, jadi mungkin kita akan membagi dua ya. Jadi ketika Merkurius itu berada di Gemini, lalu ketika Merkurius pindah ke Cancer. Jadi di paruh awal Merkurius bergeraknya gesit, dan itu bisa menandakan kita akan, para Gemini Rising itu akan berpikir cepat, bertindak penuh inisiatif, ya. Ya intinya juga bisa sangat optimistis juga karena ada Jupiter di situ yang akan bertahan selama setahun. Jadi ya para Gemini Rising bisa jadi terlalu optimistis gitu ya. Dan kan di situ ada bulan baru di Gemini, jadi banyak hal sebetulnya yang bisa diharapkan dari bulan baru ini gitu ya. Meskipun ini tengah tahun, bulan baru di Gemini ini menjadi New Year New Me bagi para Gemini Rising ya. Jadi ini bisa menjadi semacam titik awal untuk memulai hal baru, memulai suatu motivasi baru. Tapi nggak cuma yang terkait dengan kedirian, karena di situ ramai planetnya. Ada Jupiter, ada Venus. Jadi permulaan baru itu juga disertai dengan permulaan relationship baru mungkin, permulaan suatu kekaryaan baru, permulaan suatu cita-cita baru, karir baru, arahan hidup baru. Jadi banyak permulaan yang akan terjadi di awal Juni, dan permulaan itu akan berlanjut lah kira-kira mungkin sampai 6 bulan ke depan ya, sampai nanti hasilnya bisa dilihat ketika purnama, tapi itu masih soal nanti. Nah, tapi habis itu setelah planet-planet berada di Gemini, mereka akan perlahan-lahan pindah ke Cancer. Ya, fokus para Gemini Rising ini akan berubah. Jadi lebih berfokus ke topik keuangan sih. Ya, ada bagusnya, ada buruknya juga, karena keberadaan Venus di situ bisa cukup menyokong keuangan, dan juga keberadaan Merkurius bisa juga membantu pengelolaan keuangan. Tapi keberadaan matahari itu yang bisa agak merusak stabilitas keuangan, karena ya namanya matahari ya, membakar, menghanguskan. Demikian pula yang bisa terjadi dengan dompet para Gemini Rising. Belum lagi nanti ketika terjadi purnama di Capricorn, ya itu akan teraktivasi. Mungkin akan ada suatu pengeluaran yang sebetulnya nggak mendadak, sudah tahu sih ya, tapi mau nggak mau dibayarkan pada hari itu, mungkin di sekitar purnama mungkin gitu ya. Jadi ini aja, siap-siapkan aja, mungkin harus ada pengeluaran, mungkin ada orang yang datang, mungkin harus mentraktir, harus membayar sesuatu, melunasi sesuatu gitu sih pada intinya. Ya bisa jadi agak stres karena ada tambahan force dari Mars di house 12, jadi mungkin ya mungkin stresnya karena kok uang masuk terus keluar lagi gitu. Jadi, ya dimaklumi aja karena memang itulah siklusnya gitu. Baik. Ada lagi tambahan dari Bang Leo gitu? Kayaknya sudah cukup. Yang lain? Baik. Yang lain ada mau masukan buat Bang Leo dan Gemini Rising pada umumnya? Kalau ada, silahkan. Kayaknya sih udah lengkap. Ya, sudah. Saya tidak mau menambahi lagi gitu. Tapi nambahnya tadi yang Bang Leo bilang ada pembaharuan gitu ya. Karena ada Venus dan segala macam di situ. Hati-hati pembaharuan musuh baru itu juga bisa terjadi gitu. Ketika pas bulan baru di Gemini. Tersembunyi. Ya, musuh-musuh tersembunyi baru gitu. Ternyata siapa ini gitu. Lawan atau baru, musuh gitu. Yang membawa optimisme palsu. Iya, bisa. Tapi bisa, tapi pada akhirnya juga tetap jatuhnya kan ke Jupiter di Gemini di sini, di mana tetap aja ngadepin orang lain tuh kayaknya agak ngeselin buat 1 tahun ke depan bagi Gemini Rising gitu. Jadi kayaknya akan lebih banyak ketemu sama orang-orang yang nyusahin daripada orang-orang yang benar-benar bawa benefit atau paling nggak menyenangkan bagi si Gemini Rising untuk 1 tahun ke depan. Jadi semangat untuk Gemini Rising. Masih lama. Oke, tambahanku untuk Gemini Rising itu aja sih. Teman-teman ada yang mau nambahin? Kalau enggak, kita lanjut di sini ke Cancer Rising yang
jadi rame di India first house-nya Cancer Rising. Dari Cancer Rising jadi banyak planetnya di sini, kemudian ada bulan baru yang terjadi di sini dan juga purnama yang terjadi di sini. Jadi kayaknya Cancer Rising pada bulan Juni ini bakal terutama pertengahan menuju akhir bulan Juni ya lebih tepatnya, jadi banyak kedatangan macam-macam gitu, mulai dari entah kedatangan second house, kedatangan mungkin ada masukan yang sudah ditunggu-tunggu kayak gitu, atau juga kedatangan teman-teman yang mencari Cancer Rising juga bisa kayak gitu, atau kedatangan keluarga kedatang ke Cancer Rising juga bisa, atau kedatangan orang-orang yang nyebelin gitu, baik itu saudara ataupun musuh, itu juga bisa kayaknya terjadi terutama di paruh akhir dari bulan Juni. Sementara di awal bulan Juni ini pun ada new moon kan yang terjadi di Gemini, jadi mungkin ada permasalahan-permasalahan baru dengan orang-orang yang pada akhirnya malah jadi kayak sebuah pertikaian, itu bisa terjadi kayak gitu, dan itu bisa berkaitan dengan mungkin ranah kerjaannya ataupun bisa berimbas kepada kesehatannya si Cancer Rising kayak gitu, dan itu juga semakin terhighlight nantinya ketika terjadi purnama di balik lagi pertengahan akhir bulan Juni ketika terjadi purnama di Capricorn. Mungkin ada orang-orang tidak menyenangkan yang juga datang. Dari aku seperti itu. Dari teman-teman seperti apa? Mungkin Kak Riana bisa atau Kak Almira bisa, silahkan. Bang Leo kan tadi udah ngomongnya banyak, kita kasihan biar dia rehat dulu. Coba dulu nih. Boleh, Kak Riana boleh? Ya, silakan Mbak Mira dulu. Oke, baiklah. Kalau buat Cancer Rising sih menurutku ini adalah ya bulan yang rame ya buat Cancer Rising. Mungkin bisa dimulai dari ketika kumpulan planet masuk ke Cancer gitu. Jadi fokus pada keuangan, ada masuk juga di sana, atau mungkin dia akan lebih tersorot dengan orang-orang sekitar, dia lebih akan mendapatkan panggung di situ, atau mungkin ingin mempercantik diri, merawat diri, lebih suka belajar, lebih bisa speak up di depan umum karena ada Merkurius juga di situ. Lalu juga akan lebih berfokus aktivitas bersama saudara-saudara, juga bisa bersenang-senang bersama teman, bersosialisasi. Jadi bulan yang cukup ramai ya buat Cancer Rising. Ya walaupun kita mundur ke bulan barunya ada di house 12, ada di Gemini. Itu hati-hati jika banyak tanggung jawab atau kerjaan yang dirasakan oleh Cancer Rising. Lebih banyak istirahat, takutnya juga kelelahan, atau lebih menginginkan untuk me time, untuk menyendiri. Ya walaupun mungkin ada suatu kecemasan, tapi tetaplah ada Jupiter yang membawa ya sedikit keoptimisan lah di situ. Dan juga mungkin ada rasa ingin pergi ke tempat asing mungkin untuk Cancer Rising, tapi juga hati-hati bisa jadi tersesat, atau bisa jadi optimisme itu akan ada membawa hasil yang kurang menyenangkan, dan terutama berhati-hati ketika purnama di house 7-nya itu membawakan tema-tema jadi ingin malas bersosialisasi, ketemu orang, lebih ingin untuk menyendiri, lebih ingin untuk fokus pada dirinya sendiri, atau mungkin ya bisa jadi akan lebih berkonflik dengan orang dan terasa tidak nyaman kepada orang lain, itu lebih akan muncul buat Cancer Rising di bulan ini. Luar biasa. Karyana mau nambahin, silahkan. Paling saya memutar-mutar aja ya, sebenarnya sudah ya apa yang disampaikan dari Mbak Vira dan Mbak Almira tadi ya. Kalau dari ramainya Cancer Rising ini ramainya pertengahan sampai akhir bulan ya. Kalau awal bulan Juni itu cenderung lebih ingin menyendiri ya, ingin memulai sesuatu yang baru tapi nggak mau dipublikasi atau diam-diam aja gitu kan dengan kelompoknya, bertransaksi di diam-diam aja atau bekerja di balik layar. Baru nanti pertengahan ya ketika banyak planet itu dari Sun, Venus, Merkuri pindah ke Cancer, udah mulai nih setelah beristirahat lama mulai menunjukkan diri ya, mulai bersosialisasi lagi, atau ada teman atau warga yang datang ya, benar seperti itu. Akhirnya nanti ditutup dengan akhir tahun ya, akhir bulan ya, saat
eh, purnama, bukan akhir bulan sih, pertengahan ya, 22 itu full moon, ya hati-hati ya ketika berhubungan dengan orang atau dengan pasangan ya, ada ketidaknyamanan di situ. Terlebih juga Mars juga ada di rumah pertemanan ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi kurang lebih ini sama kayak si Taurus Rising dan juga Gemini Rising sih, hati-hati ketika bersosialisasi dengan orang lain, mungkin bagi si Cancer Rising-nya sendiri. Kalaupun ingin menunjukkan diri gitu dengan orang lain di akhir-akhir bulan Juni ini, tetaplah hati-hati dengan adanya kemungkinan ada orang-orang yang bikin kesel kayak gitu. Ketemu orang-orang yang nyebelin itu bisa sangat possible. Oke, ada tambahan? Nggak ada. Bang Leo? Kalau nggak ada, Bang Leo, Ya, kali kayaknya Gatot pengen nambahin. kayaknya ya memang temanya itu aja sih. Baik, Relasi gaji. baik. Ya itu apa ya, singkatannya dari Cancer Rising itu disebut Bang Leo tadi, relasi gaji. Jadi temanya Udah itu tema 1 bulan. tema 1 bulan itu buat Cancer Rising. Oke, kalau nggak ada lagi kita pindah ke Leo Rising, di mana Leo Rising ya mataharinya pindah dari Gemini ke Cancer, habis itu ada tetapi masih agak belakangan, kemudian ada bulan baru di Gemini, terus habis itu purnama di Capricorn. Jadi gimana ini menurut teman-teman? Karyana boleh, Bang Leo boleh. Mungkin ya awal bulan diawali dengan optimisme ya, dengan harapan yang tinggi, juga dengan kesibukan dalam hal pertemanan gitu, karena wilayah pertemanannya kan jadi ramai sekali gitu. Di situ ada Venus, ada Merkurius, ya matahari juga di situ. Jadi mungkin Leo Rising bisa jadi akan dijamu oleh orang lain, itu bisa mendapat suatu undangan karena kan yang berkuasa di situ kan Merkurius ya. Jadi matahari dijamu oleh orang lain gitu. Nah, tapi menjelang akhir bulan aktivitas bisa jadi langsung menurun, mungkin karena terlalu aktif di muka publik, mungkin bertemu orang, akhirnya lama-lama males dan capek, jadi lebih banyak berkutat di balik layar, bekerja di balik layar, ya tapi juga mungkin jadi lebih lesu, dan hati-hati juga misalnya harus berurusan dengan musuh-musuh tersembunyi gitu ya. Nah, tapi kalau soal bulan purnamanya itu akan mendatangkan stres tersendiri sih terkait pekerjaan, terkait kewajiban-kewajiban. Jadi mungkin bisa ada overwork di situ, apalagi Mars-nya juga lagi di house 10. Jadi memang tuntutan karir, tuntutan kewajiban itu semua lagi bertumpuk-tumpuk lah. Jadi bisa dibilang Leo Rising ini senang-senang dulu di awal, banyak harapan dulu di awal, di akhir ya mesti kebalik layar, mesti kerja, mesti cari duit, itu sih. Atau hati-hati sakit di akhir bulan karena kecapean di awal bulan, udah kesana kemari kayaknya ya kan. Iya, bisa juga. Orang banyak, udah bersosialisasi kayak gitu. Ada tambahan dari teman-teman, dari kalian ataupun Kak Indra? Kayaknya Bang Leo nyebutnya udah lumayan lengkap sih, jadi saya bingung juga mau nambahin apa gitu kan. Iya, udah benar. Mungkin hati-hati pengeluaran kali ya ketika itu Merkuriusnya masuk ke Cancer. Hati-hati sama sih, hati-hati musuh tersembunyi, kesehatan, terus hati-hati dengan overwork, mungkin kerjaan lagi riwah, kerjaan lagi agak kacau. Untuk Leo Rising, dan hati-hati musuh tersembunyi tadi, keadaannya tidak nyaman, banyak kecemasan mungkin gara-gara kerjaan. Ya, walaupun awal-awal bulan terasa optimis ya, karena bisa jadi banyak bantuan dari orang di situ, dari rekan kerja, tetapi ya karena Jupiternya detrimen jadi ala kadarnya seperti itu ya, walaupun disambut oleh awalnya Merkurius yang dignified di Gemini. Jadi ada bantuan pertemanan yang menyenangkan di awal bulan, tetapi seperti yang dibicarakan Bang Leo tadi, di akhir bulan akan menurun dan justru kelelahan karena penuh tanggung jawab kerjaan. Itu sih. Jadi jaga kesehatan aja sih buat Leo Rising terutama.
terutama akhir-akhir bulan ya. Jangan langsung akhir bulan langsung tepar gitu kan, agak nggak enak juga jadi Leo Rising. Baiklah, kemudian kita dari Leo Rising kita berikan waktu dan tempat kepada Kak Riana untuk Virgo Rising yang Merkuriusnya dari Gemini ke Cancer, terus habis itu bulan barunya di sini di 10th house, kemudian purnamanya terjadi di 5th house. Silakan Kak Riana. Ya, untuk Virgo Rising, rulernya awal bulan itu berada di Gemini ya, rumah ke-10. Ini bagus sekali untuk menunjukkan diri ya di tempat kerja ataupun untuk bekerja ya, situasi di lingkungan pekerjaan ya. Nih, jadi bisa melakukan pekerjaan dua pekerjaan sekaligus is okay ya. Ini kemudian juga nanti kan di sana juga ada new moon, bisa jadi ada rencana-rencana baru ataupun sedang melakukan sesuatu yang baru ya terkait dengan pekerjaan seperti itu. Oke, bisa, bagus, tetap semangat, tapi hati-hati karena ada Jupiter di sana ya. Jupiter ya walaupun optimis, terlihat sepertinya bisa semua dilakukan bersamaan ya. Banyak pekerjaan, lancar ya, komunikasi bagus, bisnis, studi, teknologi, tapi pertumbuhannya atau hasilnya tidak seperti yang kita harapkan ya. Jadi agak-agak pelit-pelit gitu, hasilnya kayak sedikit-sedikit. Nah, itu tetap diwaspadai ya. Sibuk ya, untuk Virgo Rising itu di awal bulan sibuk memikirkan kerjaan atau karir, tapi nanti ketika di pertengahan bulan sudah mulai bergeser ya dari sibuk dengan karir, sudah mulai memikirkan hasilnya apa yang bisa aku dapatkan dari karir tersebut, yaitu ke pertemanan atau ke grup ya. Ketika pada saat itu rulernya sudah mulai berpindah ke Cancer, di mana udah mulai lebih lambat ya, komunikasi lebih lambat, pergerakan lebih lambat di pekerjaan, begitu juga dengan studi ya atau bisnis lainnya, tapi tetap ada perkembangan ya teman-teman, tetap ada perkembangan, hanya saja tetap semangat ya, tetap juga walaupun lebih lambat, ini waktunya untuk lebih bisa mengatur lagi ya apa yang sudah didapatkan di awal bulan. Kemudian juga kalau mengenai full moon yang terjadi di akhir Juni nanti ya, bukan akhir sih, kayak mau mendekati akhir ya, 22, itu lebih ke arah kreativitas kita ya, kayak kita ingin bersama teman-teman, tetapi juga kita juga berhadapan dengan kreativitas yang sedikit lebih kaku, tidak seperti yang kita harapkan, mungkin juga ke percintaan atau hubungan dengan anak ya. Perhatian yang harus dibagi antara pertemanan atau anak ya, atau romansa kita atau kreativitas kita dengan pasangan, seperti itu. Agak mulai frustasi ya, tapi ya bisa ya, tetap seperti itu. Apalagi ya, ada gangguan dengan keyakinan atau dengan studi ya di akhir bulan juga, sebenarnya dari awal bulan juga. Cuma kan kita berpikir dengan cepat ya. Ada misalnya ingin melakukan perjalanan jauh atau melakukan beribadah kayak nggak ada tenaga gitu. Atau ada kelesuan atau ada konflik di sana. Dan juga perlu diingat untuk Virgo Rising, untuk ketika nanti di akhir bulan ya, ketika Saturnus mulai retrograde kembali, mari kita melihat kembali ya hubungan-hubungan yang sudah kita pasang atau kita atur sebelumnya dengan siapapun, itu apakah masih baik atau enggak ya. Jadi ya bukannya lebih baik, tapi memang diperkecil lagi ya. Mengerti? Sebenarnya tidak terlalu bagus ya, tapi itu di akhir bulan nanti ya, kayak harus dipersempit lagi, dipertimbangkan lagi apa yang sudah pernah dibangun relationship itu ya, aturan dengan orang-orang sekitar. Seperti itu. Lebih ke masih sibuk ya, tapi sibuknya sudah mulai Virgo Rising ini awal bulan sibuk ke kerjaan, akhir bulan sibuk ke pertemanan dan berharap ya, berpengharapan. Cuma dengan aturan yang lebih dipertegas lagi dengan pasangan, dan juga ya kalau pekerjaan ya pertumbuhannya
di bulan Juni ini agak lambat. Seperti itu. Baik, sangat detail. Teman-teman ada yang mau menambahkan? Karena kayaknya anak Merkurius ini detail-detail gitu. Mungkin Bang Leo sebagai sesama anak Merkurius mau menambahkan detail lain, silahkan. Ya mungkin kalau mau Virgo rising mau melakukan perjalanan mesti hati-hati, terutama perjalanan jauh. Juga kalau misalnya berurusan dengan orang asing gitu ya. Ya bisa rentan ada konflik atau gangguan gitu ya, penundaan, apapun itulah intinya. Itu aja sih yang mungkin perlu lebih direncanakan gitu. Nggak usah pergi jauh-jauh. Nggak usah pergi jauh-jauh. Untuk bulan ini saja, Virgo rising jangan kejauhan perginya. Untuk bulan ini sampai Mars pindah ke Gemini lah, kira-kira. Soalnya kayaknya nggak enak itu perjalanan kalau jauh. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin? Kayaknya enggak deh Kak Riana, lengkap sekali membahas Virgo rising. Saya jadi bingung mau nambahin apa lagi. Kalau nggak ada, kita pindah ke Libra rising. Yang rulernya dari habis ya rulernya ada di sini sih, terus habis itu dia nanti akan pindah ke Cancer kayak gitu. Sementara ada bulan baru di Gemini, terus habis itu ada purnama di Capricorn yang ada di 4th house. Saya mau memanggil anak benefit. Silakan, hanya ada satu anak benefit di sini soalnya. Oke, buat Libra rising tuh ya. Ya mungkin awal mulanya nih lagi sibuk untuk belajar-belajar atau mungkin ya berspiritual atau mungkin berpergian keluar kota seperti itu, traveling lah intinya. Nah, pada akhirnya mungkin akan lebih fokus pada karirnya, walaupun tetaplah di house 9 dia ada New Moon awal bulannya, ada juga Merkurius di situ. Jadi masih suka lah untuk bertraveling, untuk belajar berspiritual mungkin, berdivinasi, mengenal atau ya bersosialisasi dengan orang-orang asing tentunya. Dan pada akhirnya nanti akan lebih berfokus pada karir, pencapaian, seperti setelah mungkin berpergian dan belajar-belajar apa sih yang didapat dari hasil belajar-belajar sebelumnya tersebut, apa sih yang ingin diraih dalam hidup para Libra rising ini, atau mungkin ada sosialisasi yang lebih memuncak, lebih menyenangkan, lebih berurusan dengan ya dokumen-dokumen mungkin, atau hati-hati juga dengan tema-tema musuh tersembunyi, ada pihak yang ya kurang menyukai Libra rising. Lalu juga di situ fokus pada harapan-harapan yang ingin diraih pada hasil kerjanya karena ada matahari di Cancer juga. Jadi lebih sibuk pada pencapaian diri mungkin ya, pada kerjaan, pada karir, pada reputasi. Ya walaupun ketika Marsnya memasuki Taurus, hati-hati pada pengeluaran yang berlebihan, hati-hati juga untuk manajemen keuangan, lalu juga bisa ada berkonflik dengan orang lain, ada sisi-sisi tidak nyaman dengan orang lain. Lebih ke keuangan sih sebenarnya. Pola makan juga lebih diatur. Takutnya ada pola makan yang jadi berlebihan dan itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan dan baik untuk tubuh dia. Lalu juga ketika purnama, ya walaupun lebih fokus pada karir ya, pada akhirnya ada tanggung jawab yang harus diemban, ada fokus pada orang tua mungkin, pondasi diri yang harus difokuskan lagi, harus lebih tabah dan sabar untuk membentuk suatu hasil yang diinginkan pada pondasi diri dia buat para Libra rising. Baik. Panjang ya? Apakah ini efek Jupiter sudah masuk ke Gemini jadi anak Jupiter jadi panjang ngomongnya? Baik. Apalagi ya, kayaknya lumayan detail ya. Jadi mungkin baik Kak Riana atau Bang Leo mungkin mau nambahin kalau ada. Saya juga kayaknya nggak yakin kalau ada yang mau ditambahin di sini. Sudah lengkap sih. Ya, sudah lengkap. Ya inilah efek dari Jupiter masuk ke Gemini ya. Jadi kita melihat anak Jupiter ngomongnya jadi panjang dan sangat mendetail. Baiklah, kalau tidak ada kira-kira seperti itu untuk Libra rising kayak gitu, saya lanjut aja kalau gitu. Semakin cepat semakin baik. Kita bahas Scorpio rising. Kita bahas Scorpio rising yang
Marsnya udah bener sih, yang nggak bener juga sih dia di Aries di sixth house soalnya, tapi tambah nggak bener lagi ketika dia masuk ke Taurus gitu kan. Terus habis itu ada bulan baru yang terjadi di eighth house kayak gitu, kemudian ada purnama yang terjadi di third house, terus ini pindah pula ke ninth house. Jadi first thing first, ini sama seperti Aries rising ya gitu. Buat anak Scorpio rising bulan Juni sampai bulan Juli sampai Mars pindah lah intinya dari Taurus. Ini adalah bulan yang tidak terlalu menyenangkan untuk kalian. Hati-hati kesehatan, itu first thing first adalah kesehatan, karena Marsnya jatuh, jadi kalian kesehatannya juga secara harfiah jatuh kayak gitu. Mungkin itu bisa berimbas ke, yang paling gampang adalah mood, ataupun berimbas ke hal yang lebih besar lagi struknya, itu bisa kayak gitu. Dan juga karena dia ada di seventh house, ini kalian untuk anak Scorpio rising hati-hati ngajak berantem orang lain. Jadi bukan diajak berantem sama orang lain, tapi kalian yang ngajak berantem sama orang lain kayak gitu. Hati-hati menyerang orang lain tanpa jelas asal usulnya bagaimana, baik itu dari perdebatan atau hanya dengar kabar burung kah dan segala macamnya. Hati-hati, itu rentan terjadi. Dan hati-hati pula bagi anak Scorpio rising, karena itu juga ada di seventh house, kalian terlalu mengikuti bagaimana orang lain berpendapat seperti itu, atau terlalu banyak mengikuti saran orang lain, jadi sedikit kayak kehilangan pendapat kalian sendiri kayak gitu. Terus jadi terlalu mengikuti apa yang ada, berusaha mengharmoniskan suasana kah, apa yang sangat tidak Mars banget lah intinya kayak gitu. Itu bisa sangat terjadi buat kalian Scorpio rising ya pada bulan ini, kurang lebih seperti itu. Nah, terus bulan ini juga Scorpio rising ada bulan baru di awal, bulan baru yang terjadi di Gemini, dan itu ada di 8th house. Jadi hati-hati, bulan baru ini malah akan membawa pengeluaran baru bagi kalian kayak gitu ya. Jadi awal bulan kalian sudah dihebohkan dengan banyak sekali tagihan yang tiba-tiba bertambah kayak gitu, itu bisa sangat terjadi kayak gitu. Dan kemudian juga pada akhirnya nanti shifting, kalian bergeser lah fokusnya dari banyaknya pengeluaran, banyak yang harus dibayar, banyak tanggungan yang harus dibayar, terus bergeser pula ke ninth house, di mana kalian mungkin ketemu orang asing, mungkin ketemu dengan orang asing bisa, atau kalian mencoba pergi, atau kalian ada keharusan untuk berpergian, itu bisa terjadi kayak gitu. Ngomong-ngomong soal tema berpergian, itu nanti juga akan semakin terhighlight ketika terjadi purnama yang ada di Capricorn di mendekati akhir bulan kayak gitu ya, yang dekat-dekat situ sih sebenarnya, dimana mungkin ada keharusan kalian untuk berpergian, tapi kalian nggak seneng-seneng banget dengan kegiatan untuk berpergian tersebut, atau menurut kalian buang-buang waktu, atau itu malah mengacaukan rutinitas kalian, itu bisa sangat terjadi. Intinya adalah mendekati akhir bulan kayaknya rutinitas kalian semakin absurd kayak gitu. Jadi hati-hati, bukan hati-hati sih, coba dilihat lagi bagaimana cara mengatur rutinitas kalian. Dan purnama itu juga bisa membawa adanya ketidaknyamanan bersosialisasi dengan saudara, atau mungkin ada perdebatan sedikit lah dengan saudara, itu bisa sangat terjadi di mendekati akhir bulan. Kemudian dengan banyaknya planet yang ada di Cancer, baik itu matahari, Venus ataupun Merkurius. Kalau Merkurius sudah jelas dia bisa membawa tema-tema, mungkin ada teman-teman baru yang bisa muncul kayak gitu. Dan Venus di sini itu bisa mendatangkan orang-orang baru atau orang-orang asing. Jadi mungkin kalian bisa ketemu dengan orang asing kayak gitu. Ya itu bisa mungkin memicu adanya, entahlah kalian mau bikin proyek apa, atau mau coba course baru dan segala macamnya, itu bisa terjadi kayak gitu. Cuman pada akhirnya tetaplah kalian bulan ini tetap Mars yang di Taurus dan kondisinya nggak bagus. Jadi hati-hati dalam mengambil keputusan, jangan merasa kemudian rugi sendiri, padahal emang sejatinya sudah seperti itu kondisinya kayak gitu, karena rentan terjadi di bulan Juni ini. Nah, kalau dari aku seperti itu. Kalau dari teman-teman ada yang mau nambahin mungkin untuk Scorpio rising yang kayaknya sedang mengalami kejatuhan ya di bulan Juni ini, silahkan. Enggak. Baik. Sudah. Baik. Sudah membaca ketidak menyenangkannya itu sendiri. Baik, kita lanjut aja kalau gitu. Dari Scorpio rising kita ke Sagittarius rising. Jadi saya mau manggil anak Jupiter untuk membacakan Sagittarius rising, di mana ya ini sudah pasti menjadi tema besar dalam kehidupan Sagittarius rising. Di sini Jupiter yang jatuh di
Gemini bersamaan dengan bulan barunya nanti di situ, kemudian purnamanya terjadi di second house. Silahkan Kak Almira. Oke, untuk Sagittarius Rising, ya karena lulernya mengalami detrimental ya di house 7, jadi mungkin hati-hati, ketidaknyamanan dengan orang, di situ juga akan dimulainya new moon, tapi juga ya walaupun awalnya ada Merkurius di situ, jadi mungkin di awal bulan ada tema-tema optimisme ketika berelasi dengan orang lain atau mungkin dengan partner, hubungan interpersonal. Ya tapi pada akhirnya itu ternyata mungkin hanyalah semu atau di awal-awal saja ya semangatnya seperti itu. Mungkin ada suatu kerjasama yang dimulai karena ada new moon di situ. Ada suatu pertemanan baru mungkin yang terjalin atau ya yang sedikit menguntungkan lah walaupun sebenarnya Jupiter detriment di situ tidak membawa hasil yang maksimal sih buat Sagittarius Rising. Ya, setelah itu akan berpindah planetnya di house 8, jadi kumpulan planet di house 8 di Cancer, hati-hati dengan tema pengeluaran, mungkin ada suatu stagnansi, jadi yang awalnya jadi bersemangat berelasi dan merasa kayak optimisnya itu percuma, akhirnya dia merasa stagnan, merasa kayak, oh ya udahlah, diem aja, atau oh ya udahlah jangan terlalu optimis. Jadi tema-tema stagnan itu bisa berhubungan dengan ya mungkin jadi agak malas untuk belajar-belajar, untuk berpergian, untuk mungkin berelasi, dan untuk mungkin menjalin keharmonisasian itu bisa menjadi tema untuk Sagittarius Rising di bulan ini. Oh juga hati-hati juga pada kesehatan ketika Marsnya memasuki Taurus, jangan sampai overwork. Tapi ya walaupun di situ Marsnya masih membawa rejoice nggak sih? Jadi mungkin ada sedikit kerja keras yang membawa hasil, walaupun kerja kerasnya itu harus benar-benar optimal, harus benar-benar dengan sedikit memaksa diri gitu. Hati-hati juga itu akan membawa kelelahan. Ya, lebih baik beristirahat sih buat Sagittarius Rising jika merasa lelah ataupun merasa tanggung jawabnya sudah terlalu banyak untuk diselesaikan. Lalu juga Purnama akan membawa tema host 2 ya. Jadi hati-hati pengeluaran. Ya walaupun mungkin ada pemasukan yang tidak sesuai dengan keinginan, ada juga ketidaknyamanan mungkin terkait dengan organ tubuh ya karena di situ ada moon, pola makan, mungkin ada ketidaknyamanan yang berasal dari pola makan, lalu juga pengeluaran untuk kuliner atau keuangan, pengeluaran untuk makanan itu akan menjadi tema untuk Sagittarius Rising juga sih di bulan ini. Ya masih berkutat sih beban-beban yang dirasakan di rumah, mungkin bagi yang berkeluarga, merasakan beban terkait rumah, terkait orang tua, terkait tanggung jawab yang harus dia lakukan, yang harus lebih tambah lagi untuk Sagittarius Rising. Baik. Oke. Luar biasa, panjang sekali. Adakah tambahan bagi anak Sagittarius Rising dari teman-teman kayak Bang Leo atau Kak Riana? Sudah lengkap sekali sepertinya. Iya, saya juga merasa itu sudah lengkap banget kayak gitu. Tidak perlu tambahan sepertinya ya. Baiklah. Kalau gitu kita langsung lanjutkan saja. Di sini ada Capricorn Rising yang Saturnusnya OTW retrograde. Jadi menuju retrograde ya sedang lambat kayak gitu ya. Terus ada bulan baru di Gemini di 6th house dan ada purnama di 1st house. Mungkin menurut Bang Leo sama Kak Riana kayak gimana nih kira-kira untuk si Capricorn Rising? Ya, Siapa dulu? di paruh awal pastinya Capricorn Rising akan terpicu untuk lebih banyak kerja ya, lebih banyak menuntaskan banyak kewajiban, tapi juga mungkin bisa menuntaskan itu dengan sangat baik gitu. Meskipun kewajibannya banyak, tuntutannya banyak, ya tapi ada kegesitan, ada keintuitifan untuk bisa mengerjakan semuanya. Tapi menjelang akhir bulan itu temanya shift di situ, jadi Capricorn Rising akan lebih sibuk dalam pembangunan relasi. Ya sebetulnya ada masalah juga sih di situ karena Merkurinya mute ya, jadi mau membangun relasi tapi mute,
Jadi bisa ada kecanggungan lah bisa dibilang dalam pembangunan relasi, bisa jadi bertemu orang lain tapi susah buat nyambung. Ada orang yang datang mungkin tapi juga sepertinya membuat rasa tidak nyaman. Jadinya mungkin bisa perlu hati-hati, mungkin malah bisa jadi konflik, malah merasa diberatkan oleh kehadiran orang lain gitu. Uh, Dalam hal pembangunan relasi ya jadinya bisa lebih stagnan atau ya memang mesti pelan-pelan. Ya selain itu mungkin keberadaan Saturnus di house 3 itu juga turut berkontribusi ke situ kan ya, karena itu kan Saturnusnya makin melambat, makin menurunkan kapasitas untuk berkomunikasi, jadinya mungkin ada kemalasan untuk ngomong, untuk terhubung dengan lingkungan sekitar, dengan orang-orang di sekitar, ya belum lagi ada Mars juga di fifth house yang mungkin membuat kesenangan-kesenangan tuh juga jadi rasanya tidak menyenangkan, justru ingin mencari kesenangan tapi kok kayaknya malah jadinya seperti mengerjakan sesuatu, ingin bergaul tapi kok kayaknya malah jadinya kayak terlalu banyak berusaha gitu. Ya, sebetulnya ini tema keseluruhannya adalah stagnansi dalam pembangunan relasi sih menurutku. Saya jadi teringat, saya punya teman Capricorn Rising. Orangnya nggak nonton YouTube sih, jadi gak apa-apa dia ngomong. Saya punya teman, dia Capricorn Rising lagi PDKT, tapi dari kemarin udah stagnan. Jadi kayaknya besok ini makin stagnan lagi deh orang ini PDKT-nya. Semangat, wahai teman Capricorn Rising. Nggak bakal denger juga dia. Mending kerja aja udah. Iya, mending mikirin kerjaan dia aja sih. Oke. Aku nggak ada tambahan sih. Ada yang mau nambahin, Kak Riana mungkin? Iya, ini ya benar kata Bang Leo tadi, diawali dengan sibuk kerja ya, karena Merkuri di situ ya, di rumah ke-6 juga bisa juga ada rencana kerja baru, atau juga sibuk berpikir ya bagaimana caranya selain bekerja menjaga kesehatan ya. Walaupun pertumbuhannya ya agak-agak lambat ya di sana. Kemudian juga benar ya, ada stagnasi dalam hubungan, itu ada keengganan untuk berbicara ya setelah awal bulan sibuk bekerja, menjaga diri, menjaga kesehatan, atau dengan binatang peliharaannya, seperti itu, nanti berpindah ketemu manusia lainnya ya, atau rekan kerja atau pasangan, tapi ada keengganan untuk berkomunikasi atau berrelationship. Ditambah lagi nanti sehari-hari udah kayak makin lambat ya rulernya dalam berhubungan seperti itu. Apalagi dengan ruler yang mulai station retrograde ya di akhir bulan Juni nanti, tambahlah semakin enggan untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan atau berpergian ya, atau berkumpul lah dengan saudara atau teman dekat ya. Ya memang kayak makin pesimis lah di sini. Ujung-ujungnya pas purnama ya memikirkan diri sendiri aja, apa yang bisa dilakukan ya sama orang lain, agak malas, mau berkreativitas juga lamban, ada ketidaknyamanan di situ, ya udah perhatiin diri sendiri aja ya pas full moon nanti ya untuk Capricorn Rising ini. Ya, hati-hati juga ketika berpergian sehari-hari ya, akhir bulan seperti itu. Tapi itu nanti pembahasan di bulan depan ya. Di bulan depan kok itu Mas. Ya, itu masih lama ya. Ya itu aja tambahannya. Oke. Sudah cukup lengkap pembahasan tentang Capricorn Rising ini. Jadi itu ya, hati-hati ada stagnansi, hati-hati ketika bersosialisasi dengan orang lain ataupun ketika berpergian, terutama di akhir bulan. Dan karena toh juga rulernya retrograde ya, jadi jangan jadi buat temanku yang PDKT mungkin kamu agak pengen mundur sedikit dari PDKT-nya, itu bisa terjadi ketika Saturnus retrograde nanti di akhir bulan gitu ya. Semangat aja. Anyway, kita lanjutkan di sini. Kita dari anaknya Saturnus ke anaknya Saturnus lagi, yaitu di sini adalah Aquarius Rising. Aquarius Rising ya rulernya masih ada di sini menuju
station retrograde, kemudian terjadi bulan baru di house 5, dan terjadi juga purnama di house 12. Ini ruler yang ada di second house ini mengingatkan lagi sama meme-nya yang dibikin Bang Leo kemarin tentang Aquarius Rising kalau nggak salah. Apa itu meme-nya? Saya lupa. Iya, meskipun dikatain pelit sama orang, aku akan tetap tabah. Itu aku akan Bang mengerti Leo kayaknya perlu bikin memes buat 12 sign zodiak buat deh. semua ya. Iya. Mesti ngorek komik Doraemon nih kayaknya. Ya, jadi ya meme itulah yang akan menjadi tema bagi si Aquarius Rising kayaknya, terutama di akhir bulan nanti, di mana karena Saturnusnya juga masih di second house dan menuju mundur, ya keuangan Aquarius Rising juga akan station menuju mundur juga kayaknya, walaupun pasti bisa ditangani mungkin dengan disiplinitas, namanya juga bapaknya dia sendiri kan di situ. Cuman yang agak kombo masalah adalah mungkin karena Jupiternya jatuh ke Gemini, jadi hati-hati kemunduran keuangan ini dikarenakan karena adanya atau banyaknya pengeluaran untuk kesenangan, untuk bersosialisasi, ataupun untuk berromansa, atau kalau kalian sudah punya anak, bagi Aquarius Rising pengeluaran ini kebanyakan untuk anak kayak gitu. Itu bisa terjadi dinamikanya. Nah, kemudian bulan barunya yang ada di awal bulan juga akan berbicara hal yang kurang lebih sama, di mana ada pembaharuan tentang yang ada di Gemini, baik itu pembaharuan tentang kebutuhan anak, juga bisa kalau kalian berusaha lagi pengen punya anak, itu bisa jadi waktu yang mungkin bisa kalian coba di awal bulan, tanggal 6 kayak gitu, ataupun pembaharuan untuk sosialisasi, pembaharuan kalian mau memulai hobi baru, memulai game baru, as simple as itu juga bisa, atau mulai berkarya hal baru juga bisa kayak gitu, itu di awal bulan, di bulan baru di Gemini kayak gitu. Sementara ketika planet-planetnya berpindah dari Gemini menuju ke Cancer kayak gitu, pembaharuan yang tadi itu agak terbengkalai sedikit, karena mau nggak mau kalian difokuskan dengan apa yang kalian punya, tanggung jawab dan beban yang kalian punya, ataupun juga bisa dengan kondisi kesehatan kalian seperti apa. Ini bisa berkaitan dengan Saturnus yang kemudian mundur, jadi agak hati-hati dengan pola makannya juga, mungkin harus ada yang direvisi dari pola makannya, seperti itu juga bisa. Nah, ketinggalan sedikit Marsnya yang ada di Taurus, ya tadinya ada di third house, ada di Aries kayak gitu, jadi mungkin ada kesibukan kalian dengan orang-orang sekitar, bisa juga kesibukan dengan saudara atau sesimpel kayak saudara kalian lagi sibuk di bulan kemarin, kemudian ketika Mars berpindah ada kesibukan yang bisa terasa tidak menyenangkan ataupun mengganggu karir kalian yang terjadi baik dari orang tua ataupun kondisi rumah. Ini juga bisa sesimpel kayak rumah kalian mungkin butuh perbaikan, dan itu agak mengganggu bagaimana fokus kalian terhadap karir, itu juga bisa kayak gitu. Ya, pokoknya ada hal-hal tidak menyenangkan lah yang berkaitan dengan rumah ataupun dengan orang tua ataupun dengan tanah yang kalian miliki kalau kalian punya tanah atau properti, intinya di situ. Dan kemudian ada juga di bulan ini ada purnama yang terjadi di Capricorn, dan itu terjadi ada di house 12-nya bagi Aquarius Rising. Mungkin justru purnama ini malah semakin meng-highlight orang-orang yang tidak setuju dengan kalian, ataupun kehadiran orang-orang yang justru malah mengganggu kalian seperti itu, terutama mungkin orang-orang yang orang ibu-ibu ataupun orang-orang yang lebih tua daripada kalian, itu bisa muncul di purnama ini, ataupun semudah kayak kesehatan kalian jadi bisa memburuk di purnama ini juga bisa, atau kalian jadi mudah cemas juga ketika purnama ini terjadi juga bisa. Kalau dari aku seperti itu, teman-teman ada yang mau nambahin soal Aquarius Rising ini? Enggak? Sudah sangat lengkap. Oh, baiklah. Udah lengkap lah. Ya. Ya, saya ceritanya mempercepat ini kan biar Kak Almira bisa lanjut segera Kak Fir, ngomong. lanjut sampai terakhir. Enggak. Saya berikan ini kepada the rightful owner. Ya, silahkan Pisces Rising ini. Dengan Jupiternya tentu saja ada di Gemini di 4th house. Kemudian bulan barunya juga terjadi di sini. Dan purnamanya terjadi di house 11 di Capricorn. Silahkan kepada Kak Almira. Dipersilahkan. Ya, untuk
Pisces Rising gitu ya, luarnya mengalami detrimental, jadi ya mungkin hati-hati kesehatan, lebih fokus kesehatan, apalagi juga ya di house 1 masih ada Saturnus gitu ya yang nanti akan retrograde, jadi mungkin masih merasakan suatu beban-beban, kegelisahan atau ketakutan, kecemasan yang dimiliki. Harap bersabar untuk para Pisces Rising untuk sampai setahun ke depan juga. Dan mungkin di Jupiter di situ lebih ke fokus ke rumah ya. Jadi fokus ke keluarga, ke fondasi diri, dan juga ya sekiranya apa sih yang bisa dilakukan ketika di rumah. Mungkin lebih akan berfokus di situ. Apalagi di situ ada new moon. Jadi ada suatu semangat dan optimis yang bisa dilakukan ketika berada di rumah mungkin ya ingin melakukan aktivitas, mengembangkan diri di rumah, belajar-belajar di rumah, atau berspiritual di rumah. Merkurius juga memasuki Gemini, jadi ada rasa ingin menguatkan fondasi dirinya sendiri, ada rasa ingin lebih belajar-belajar atau berkomunikasi dengan orang lain, dengan pihak-pihak keluarga, dengan pihak-pihak orang tua, jadi lebih menghangatkan dan mengembangkan hubungan dengan orang-orang tua dan juga pihak-pihak keluarga di rumah. Lalu juga kalau dilihat dari Mars yang masuk ke Taurus, ya walaupun akan lebih aktif di rumah, hati-hati jika berkonflik dengan saudara, dengan orang-orang sekitar, mungkin dengan tetangga sekitar untuk para Pisces Rising, dan juga hati-hati ketika berpergian jarak dekat ya, dan juga jarak jauh. Disarankan tidak berpergian kemana-mana sih ketika Juni nanti. Lalu untuk yang lainnya, keuangan juga hati-hati boros, jangan terlalu banyak makan untuk Pisces Rising terutama di bulan ini karena luarnya juga sedang detrimen. Lalu juga hati-hati untuk menata keuangan juga untuk Pisces Rising, mungkin harus boros untuk orang-orang sekitar dan rutinitas sekitar. Dan ketika para planet akan memasuki di Cancer, ya hal-hal yang tidak menyenangkan tadi akan sedikit terobati sih. Mungkin ada sosialisasi yang menyenangkan, ada suatu kesenangan atau hobi dan kreativitas yang bisa dilakukan oleh Pisces Rising ya, walaupun kembali lagi dilakukannya mungkin akan lebih ke rumah ya daripada keluar. Lalu juga ada hal-hal yang difokuskan lebih ke kesehatan, tanggung jawab yang bisa dilakukan bersama dengan orang-orang terdekat, dengan sosial yang menyenangkan buat dia. Lalu juga ya ada support system juga dari orang lain karena Merkuriusnya ada di house 5 itu. Tapi juga hati-hati terkait keuangan, kembali lagi pengeluaran untuk bersosialisasi astaga. Lalu juga ya bisa dibilang mungkin borosnya lebih boros untuk bersenang-senang ya buat Pisces Rising di bulan ini. Lalu ketika purnama mungkin akan ada pilah-pilah teman walaupun lagi rame bersosialisasi, dia akan ada teman yang kurang menyenangkan mungkin, ada hasil kerja yang tidak sesuai dengan keinginannya, ada hasil usaha yang ya tidak maksimal yang dia rasakan di bulan ini. Tuh. Oke. Mhm. Sudah. Oke. Baik, terima kasih Kak Almira gitu. Adakah dari teman-teman baik dari Kak Riana ataupun Bang Leo yang mau menambahkan untuk Pisces Rising? Luar biasa sudah Lengkap ya. sudah sangat lengkap. Iya benar banget. Sudah sangat lengkap ya. Cuma mau bilang ini Pisces Pisces Rising bulan Juni ini memang nggak bisa kemana-mana ya. Ini banyak berkreativitas di rumah aja, bersosialisasi, berkencan dari rumah ya. Seperti itu. LDR tuh. Ya siapa tahu mau cari dekat-dekat rumah kan bisa. Ya. Berpergian dekat pun nggak bisa, jauh juga belum bisa. Duit juga harus hati-hati, makanan jaga masih pesimis ya, karena rulernya juga detrimen ya sudahlah. Ya mari bersabar untuk setahun ya buat Pisces Rising sebelum Jupiter memasuki Cancer gitu. Ya. Jangan Masih terlalu optimis tahun ini. Masih tahun depan, semangat anak-anak Jupiter.
Baiklah. Oke, kira-kira begitulah yang bisa kita berikan untuk 12 rising signs dan transit-transit bulan Juni ini efeknya bagaimana bagi 12 rising signs. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. Kalau nonton dari awal, kalau enggak juga nggak apa-apa kayak gitu. Silahkan di-skip sesuai dengan kebutuhan masing-masing kalau mau cepet kayak gitu. Nah, sebelum saya akhiri, saya hanya ingin menambahkan bahwa kami dari Court Astrologer Indonesia memiliki kelas yang ada di bawah naungan Divinasi Meja Bundar. Besok Juni atau Juli, mungkin Juni awal sih, menunggu Merkurius kebetulan ada di Gemini. Kami akan mulai buka pengumuman dan pendaftaran, dan ya kita lihat kita mulai kapan sih nanti kan kelasnya masing-masing. Ada kelas mini basic yang diajar oleh Kak Almira, ada kelas basic yang diajar oleh saya, dan ada kelas intermediate yang diajar saya dan Bang Leo, kayak gitu. Dan Bang Leo juga mengajar kelas untuk mengutak-atik waktu. Jadi kalau kalian ingin mengutak-atik waktu, jadi time master atau menyaingi Dr. Strange, silahkan, itu juga bisa, kurang lebih seperti itu. Dan kami berempat juga membuka pembacaan, jadi bisa cek akun kami masing-masing. Dari saya Vira Astrologer, dari Bang Leo itu Bacot Nujum, dari Kak Almira itu almira.id, dan dari Kak Riana adalah Riana Divinasiku. Jadi bisa cek di Instagram kami masing-masing apa aja sih pembacaan yang dibuka dan menggunakan teknik apa saja sih kami membacakannya, seperti itu. Jadi silahkan kepo lah kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Sampai jumpa bulan depan, karena kayaknya kami bulan depan udah nggak libur gitu kan. Kemarin 2 bulan itu libur aja gitu karena kecapean menunggu Jupiter masuk ke Gemini gitu kan. Jadi ya udahlah sekalian aja, kurang lebih seperti itu. Jadi bulan depan kita ketemu lagi. Belum tahu formasinya seperti apa ya. Yang jelas bakal ada saya sih kayaknya gitu kan. Dan tetap akan ada Bang Leo sih kayaknya, nggak tahu tambahan yang lain siapa gitu ya. Dan saya barusan di chat Bang Leo kok kayaknya ngeselin chatnya, tapi sebaiknya saya akhiri saja biar saya bisa berdebat dengan Bang Leo habis ini kayak gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.